Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Belajar terus menggali kebenaran firman Tuhan, bertumbuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Bagaimana korelasi iman dan perbuatan dalam perspektif Kristiani? Menarik untuk kita cermati. Namun sebelum kita lanjut saudara, kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah Tuhan berikan bagi kami merenungkan firman. Bertumbuh dan terus belajar di dalam hidup yang sungguh seperti yang Tuhan mau, supaya hidup kami berkenan. Karena itulah biar iman perbuatan dapat kami pahami dalam apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam kitab Yakobus, surat Yakobus pasal yang kedua. Yakobus 2:14-17. Demikian firman Tuhan. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kaum berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, iman dan perbuatan adalah jiwa dan raga yang tak dapat dipisahkan. Saya selalu suka membaca Alkitab dan melihatnya secara bertanggung jawab. Kita tidak pernah diselamatkan karena perbuatan, itu betul. Kita diselamatkan karena iman. Tetapi tidak ada iman yang tidak membuahkan perbuatan. Nah, ini jadi penting supaya jangan jadi salah kaprah, sehingga membuat iman menjadi barang murahan. Hati-hati. Saudara, iman adalah bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Ibrani sudah membicarakan itu. Iman menjadi dasar dari segala pengharapan. Iman menjadi bukti dari segala yang tidak kita lihat. Iman menceritakan apa yang kita lihat berasal dari apa yang tidak kita lihat. Iman membuat kita mengerti segala sesuatunya, dan iman mendorong kita melakukan seturut dengan sinyal yang diberikan oleh iman, melakukan apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena iman membuat kita selalu connect dengan surga, connect dengan kebenaran Allah. Maka iman akan mensuplai hal-hal benar untuk dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, oleh karena itu, ketika Yakobus berbicara apa gunanya kalau seorang mengatakan punya iman, dia tidak mempunyai perbuatan. Penting. Saudara, iman adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Iman jelas ada di dalam hidup setiap orang. Saya tidak bisa bilang iman itu ada di jantung, di hati, ataupun di ulu hati, atau di perut, atau di mana, atau di otak sana, bukan? Karena dia bukan benda yang kemudian taruh di sana. Iman adalah sebuah kekuatan yang Allah taruh pada diri tiap orang untuk percaya kepada Dia. Nah, pada waktu orang beriman, maka orang-orang yang beriman terikat kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kepada Tuhan yang kita terikat itu, Tuhan yang sama memberikan kita perintah. Yang dirumuskan kepada dua aspek. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan akal budimu. Dan hukum yang sama adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah Allah yang kepadanya kita beriman, dan Allah itu memberikan perintah. Maka perintah itu kita tangkap dengan iman dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan. Jadi, mana mungkin orang beriman tidak berbuat? Orang beriman pasti berbuat. Nah, jadi korelasi sederhana. Iman Allah berikan. Dan Allah yang memberi iman memberikan perintah. Dan perintah yang diberikan bisa kita pahami dengan iman. Karena itu, iman pasti berbuat. Simple. Sederhana dulu ya. Jadi kita jangan lari dulu ke kiri, ke kanan, kemana-mana. Ini dulu yang kita pahami. Nah, oleh karena itu iman yang berbuat tadi menjadi iman yang jelas. Sehingga iman yang mewujudkan sebuah perbuatan, maka iman yang tidak terlihat jadi terlihat, tampak pada perbuatannya. Habel dibenarkan karena iman.
Ia memberi persembahan karena iman, dan dia memberikannya dengan benar. Ada satu aksi daripada iman Habel, memberikan persembahan yang benar, yang sesuai dengan pimpinan Tuhan pada dirinya, membuat sikap hidupnya benar, dan tindakannya menjadi benar. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih, pahami dulu dengan baik-baik iman dan perbuatan tadi. Maka sesudah jelas, kita beriman, anugerah Allah. Allah memberi benih iman pada kita dan harus tumbuh. Dan Allah yang memberi benih iman, Allah yang sama memberi kita perintah. Apa yang harus kita lakukan? Relasi dengan sesama tadi itu ya, kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Maka Allah yang memberi iman, Allah yang memberi perintah. Perintah ditangkap, dipahami dengan iman yang diberikannya, dan itu yang kita lakukan. Itu dulu korelasinya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di depan, aspek kedua. Orang beriman bagaimana dikenali? Maka iman adalah identitas orang percaya. Identitasnya orang beriman ya imannya. Identitasnya orang Kristen ya imannya kepada Allah. Tapi bagaimana aku tahu bahwa dia orang beriman? Tapi aku memang tahu dia agamanya Kristen, ada tertera di KTP-nya. Aku tahu dia Kristen karena dia seorang yang ke gereja. Aku tahu dia Kristen bahkan dia seorang aktivis. Dan aku tahu dia Kristen, dia pendeta loh. Clear kan? Anda tahu saya pendeta, maka saya pasti Kristen. Kristen pendeta. Dan saya disebut orang beriman. Tetapi betulkah aku beriman? Siapa yang bisa menguji dan melihat imanku? Jelas tidak ada. Nah, kalau begitu, dari mana orang tahu aku beriman? Itu sebab saya suka Alkitab, tidak pernah bisa dibohongi. Ia memberikan seluruh perangkat dan kelengkapan yang kita tidak bisa lari dari sana. Pohon dikenal dari buahnya. Maka hidupku yang beriman harus konkret dalam ukuran buah yang kelihatan. Buah yang bisa dilihat, buah yang bisa dirasa, buah yang bisa diukur, buah yang teruji dan tahan uji itu. Nah, oleh karena itu, apakah saudara bisa melihat aku orang beriman? Maka lihatlah dari perbuatan-perbuatanku. Itu saudara. Karena itu saya suka Yakobus ketika memberikan gambaran dan ungkapan yang sangat sederhana. Dikatakannya begini, kalau seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makan sehari-hari, jangan seorang di antara kamu berkata, selamat jalan kena kain panas, makanlah sampai kenyang. Tapi dia tidak kasih apa-apa, padahal dia tahu saudara itu tidak punya baju. Dia tahu saudara itu kurang makan. Dia bicara, tapi dia tidak memberikan apa yang dibutuhkan saudaranya. Itu kejahatan. Itu mengerikan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah seharusnya yang kita pahami dan kita mengerti dalam hidup keimanan kita. Inilah seharusnya kita pahami, kita mengerti bagaimana seharusnya memainkan peran serta kita dalam keseharian kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itulah, menjadi amat sangat penting sebetulnya bagi kita untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendaknya kalau betul kita beriman. Maka iman akan tampak pada perbuatan. Yang tidak berbuat, biar dia berteriak beriman dan beriman. Tak ada yang tertarik dengan itu. Surga tidak akan peduli dengan itu. Karena pohon dikenal dari buahnya. Dan Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Imanmu yang menyelamatkanmu itu tadi, yang percaya kepada Kristus Tuhanmu, itu akan diikuti oleh perbuatan-perbuatanmu. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang iman dan perbuatan, dia menjadi korelasi yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jiwa dan raga. Tidak terlihat, ya iman siapa yang bisa lihat? Terlihat, ya perbuatan semua orang bisa lihat. Sehingga bagaimana engkau berkatakan ada iman yang tidak terlihat itu? Kalau tidak terlihat dalam perbuatan. Tapi dengan sendirinya engkau memang adalah orang yang beriman sekalipun tidak terlihat itu. Karena terlihat pada perbuatanmu. Nah, ini penting saudaraku. Jadi saya pikir tiap orang Kristen harusnya tahu menempatkan dirinya dan mengukur hari-harinya supaya dia tidak salah dalam langkah-langkahnya. Setiap orang Kristen sudah seharusnya memainkan perannya dengan sungguh. Menjalankan hari-harinya seperti apa yang Tuhan mau. Ini harus menjadi pergumulan bersama kita dalam hidup keimanan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bisakah kita mengatakan aku beriman sekalipun aku tidak berbuat? Tidak. Keberimanan kita harus disertai dengan perbuatan kita. Tanpa perbuatan kita, sulit untuk kita berkata kita beriman. Karena itu orang akan menggugat kita. Oleh karena itulah tiap orang Kristen harus mempertanyakan dirinya. Betulkah engkau beriman? Karena imanmu tidak ada yang bisa lihat. Betulkah kau beriman? Orang hanya bisa tahu kalau melihat. Melihat apa? Perbuatanmu. Nah, ada nggak perbuatanmu? Kalau tidak, apa yang mau kau sombongkan? Sama seperti orang percaya bilang, kami percaya pada Allah. Saya suka Yakobus juga mengatakan, kalau kau bilang kau percaya pada Allah, setan pun percaya dan gemetar. Lebih hebat lagi setan, dia percaya Allah ada dan gemetar. Orang beragama percaya pada Allah, ahli Taurat menyalibkannya. Orang beragama percaya pada Allah, tapi bikin dosa. Lebih bijak setan daripada orang percaya. Yang mengaku percaya tanda petik itu, bukan? Setan tahu yang dipercaya di Maha Kuasa dan dia tidak main-main. Tapi lucu sekali manusia, dia berani bermain-main dan tetap berbuat dosa itu. Jadi, iman tanpa perbuatan tadi, maka saja engkau tidak bisa dikenali. Dan engkau akan dikenali sebagai orang beriman jikalau perbuatan mengikutinya. Jadi jangan mengomentari terlalu banyak orang lain begini dan begitu, tapi engkau tidak melakukannya. Saya seringkali memperhatikan ketika kita mengerjakan sebuah pelayanan. Kita bikin sekolah di desa, saudara. Ya, kadang-kadang saya juga suka bingung dengan banyak orang Kristen. Oh jangan gitu, mesti begini, mesti begini, mesti begini. Semua diomongin. Tapi nggak satu pun dibantu. Oh pelayan harus begini, 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 begini. Semua dibicarakan. Tapi nggak satu pun yang dikerjakan. Aneh juga ya. Sehingga semua kita sangat fasih berteori, tapi tidak bertindak. Ini miris dalam keimanan kita. Ini sangat menyedihkan. Semua kita bilang kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saya diberkati, harta saya bertambah. Puji Tuhan, kekayaan saya limpah. Tuhan memberkati, ditunjukkannya pada saya. Tapi lucu, kita tidak jadi berkat bagi orang miskin. Kita tidak menolong janda miskin. Kekayaan hanya buat kita. Bahkan tidak pernah puas-puasnya. Masih mau terus. Lalu bilang itu berkat Tuhan. Betulkah? Orang yang diberkati, dia akan tahu memberkati. Kalau beriman. Dan imannya benar. Karena itulah seringkali dunia ini mempermalukan banyak orang Kristen. Karena banyak orang Kristen ternyata yang menyebut diri beriman, bahkan beraktivitas tadi di dalam gereja, hidupnya nggak lebih baik. Dia nggak lebih murah hati dari orang-orang yang nggak Kristen, yang suka berbagi bagi yang susah. Dilihatnya orang lapar diberinya makan tanpa banyak cerita. Dilihatnya orang kedinginan diberinya pakaian hangat tanpa banyak berdalih. Dan itulah seharusnya kekristenan itu dalam hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang sangat produktif karena memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Begitukah kita? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, apakah gunanya kau berbicara? Apakah gunanya kau berkata-kata yang kau beriman, tapi tak terlihat perbuatanmu di sana? Tak ada gunanya. Tak ada nilainya. Karena itu berhati-hatilah supaya hidupmu berguna dan bernilai. Berhati-hatilah supaya engkau boleh menjalani hari-harimu seperti apa yang Tuhan kehendaki di hidupmu. Sehingga dengan demikian kita bisa menyadari betul apa yang menjadi warna dalam kehidupan kita. Begitulah iman kita itu harus disertai dengan perbuatan kita juga. Jadi saudara-saudara, iman dan perbuatan, jiwa dan raga tidak bisa dipisahkan. Iman tidak terlihat, tapi kemudian terlihat dalam perbuatan. Perbuatan akan diukur. Itu menjadi ukuran keimanan. Orang yang beriman kuat akan berbuat banyak. Orang yang beriman sungguh akan berbuat serius. Perbuatan bisa berbagai aspek. Bisa menolong orang susah, orang lapar kau beri makan. Orang lemah kau kuatkan, yang tidak tahu kau beritahu. Semua aspek, tidak hanya satu aspek. Seluruh aspek kehidupan kita akan menjadi objek daripada iman kita diwujud nyatakan. Nah, ini menjadi penting. Nah, poin berikut yang patut kita lihat sesudah poin pertama atau iman dan korelasinya dengan perbuatan, maka poin kedua. Bisalah dikatakan bahwa perbuatan kita adalah identitas iman kita. Karena itulah tidak bisa dibayangkan orang Kristen yang tidak berbuat dalam hidupnya.
Saudara, saya pikir perlu hati-hati ya. Kita memang menjadi orang-orang Kristen yang sangat getol pergi penginjilan. Bagus, karena sudah semestinya. Tuhan kan perintahkan, pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil itu. Tapi jangan lupa, baptis mereka dalam endapan Roh Kudus, ajar mereka melakukan apa yang aku perintah. Nah, problema mengajar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ini jadi nggak jelas lagi. Apa yang Tuhan perintahkan? Apa yang Tuhan lakukan? Jelas Tuhan memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi. Apalagi yang Tuhan lakukan? Jelas yang Tuhan lakukan memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita dan Dia menggugat kita supaya kita menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Nah, ada enggak itu? Jadi bukan sekedar KKR-nya lalu tumpang tangan sana sini lalu selesai. Bukan. Tapi bagaimana hidup berikutnya yang diperintahkannya itu, ajarkan itu. Lalu ada enggak yang apa dikatakan Yesus supaya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri? Mandat biblical bukan hanya pemberitaan Injil saja, tapi pengaktualisasian perintah Allah. Di mana-mana bercecer dalam kitab Injil. Inilah perintah baru yang kau berikan kepadamu, hendaklah engkau mengasihi satu dengan yang lain. Lalu diluaskan lagi, kasih itu adalah kasih kepada sesama manusia, terutama saudaramu yang seiman. Itu sebab lagi-lagi perbuatan adalah KTP terhadap iman. Perbuatan adalah identitas keimanan seseorang. Sejauh mana kita beriman? Tanya diri kita. Sejauh mana kita berbuat? Sejauh mana kita beriman? Tanya pada diri kita. Sejauh mana kita telah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah? Enggak ada alasan lain kita bisa lari, lalu bersembunyi dan tidak mau bertanggung jawab di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa amat sangat luar biasanya pergumulan kehidupan yang harus kita jalani di dalam keseharian kita. Oleh karena itulah, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Karena kalau tanpa perbuatan, imanmu mati. Karena bagaimana engkau bisa berkata engkau beriman tapi tidak berbuat yang Tuhan perintahkan. Padahal iman adalah pemberian Tuhan. Dan iman mampu memahami kehendak Tuhan yang memberi perintah. Karena imanlah kita mengerti apa yang diperintahkannya. Karena imanlah kita kuat melakukan perintah-perintahnya. Karena imanlah kita setia di sana dalam pengiringan akan Dia. Iman. Memberikan kita nilai yang luar biasa. Saudara, saya pikir semua kita orang percaya harus berani mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kesetiaan kita di dalam kita mengiring Tuhan. Sejauh mana kesungguhan kita bergerak melakukan apa yang menjadi kehendak dari Allah yang hidup itu. Oleh karena itulah, keberimanan itu tidak boleh terabaikan dalam keseharian kehidupan kita. Keberimanan harus menjadi wujud yang nyata dalam hari-hari kita. Belas kasihan harus diberikan, dinyatakan pada tiap orang. Tidak bisa tidak. Oleh karena itu jangan berteori dan bercerita terlalu banyak. Aku tahu ini, aku tahu itu. Aku pergi ke sana dan aku pergi ke situ. Jangan berteori terlalu banyak. Seakan-akan engkau sudah banyak memberitakan Injil itu, tetapi engkau abai dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saya pikir ini perlu ya menjadi peringatan bagi tiap orang percaya. Supaya orang percaya jangan jumawa. Orang percaya jangan cepat puas. Hanya karena kita sudah misalnya KKR mission trip. Bagus. Sudah semestinya memberitakan Injil. Tapi tidak berhenti. Lakukan apa yang mesti. Saya suka ketika peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang itu, saudara. Peristiwa itu dilatar belakangi oleh sebuah pemahaman yang sangat menarik. Bagaimana pada waktu itu dikatakan orang-orang banyak itu ada di sana dan waktunya untuk makan. Lalu Yesus menyuruh murid-muridnya mencari makanan. Oh, murid-murid gelabakan. Bagaimana mau memberi makan 5.000 orang? Tapi dikatakan Yesus tahu apa yang harus dilakukannya. Lalu mereka diberi makan. Betapa murid diberi kesadaran. Kita tidak sekedar hanya memberikan Injil kepada tiap orang, lalu abai kepada isi perut mereka. Kita tidak hanya diuruh memberitakan Injil KKR pada tiap orang, lalu menurut tobat menerima Tuhan, tetapi abai menghargai mereka. Tidak bisa.
Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merenungkan kebenaran ya yang semestinya menjadi panggilan yang tidak bisa terbantah dalam hidup ini. Dan wujudnya adalah perbuatan yang aktual, yang terukur, yang teruji, terlihat dan terasa itu. Nah, jadi ini harus menjadi warna kita hari-hari kita. Ini menjadi kegairahan kita dalam mengiring Tuhan kita. Ini menjadi kegairahan kita dalam berjalan bersama dengan Dia, di dalam Dia untuk kemuliaannya. Lakonilah. Karena itu berlomba-lombalah kita beriman. Tidak hanya ber-KKR tadi, tidak hanya bermission trip tadi. Ya, saya tiap tahun rutin mengadakan KKR. Ya, dan bersama itu mengundang rekan-rekan mission trip juga ke KKR kita di Kalimantan. Tapi berhentikah? Tidak. Kita harus memberi ilmu kepada anak-anak yang jauh dari pendidikan. Kita memberi mereka makan supaya mereka sehat. Kita beri lingkungan supaya mereka bertumbuh sepenuhnya. Capek, amat, berenergi, yes, dan semua terus dilakukan. Tapi memang itulah panggilan dan itulah pelayanan. Kalau kita lakukan itu kita hebat? Enggak juga, karena sudah semestinya. Yang jadi masalah adalah kalau kita tidak melakukannya. Yang jadi persoalan adalah kalau kita lakukan sepotong dan kita berpikir kita sudah mengerjakan semuanya. Itu rawan, itu bahaya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkan bagaimana seharusnya kita hidup dalam keimanan yang bisa dipertanggungjawabkan itu. Oleh karena itu, iman dan tindakan mempunyai relasi yang ketat tadi, jiwa dan raga. Tak bisa hanya sepotong yang ada, tapi harus semua. Bagaimana iman dan perbuatan tak bisa diabaikan satu di antaranya. Tapi bagaimana semua harus diwujudkan dalam mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan. Supaya sungguh-sungguh semuanya bertumbuh. Supaya sungguh-sungguh semuanya bekerja. Supaya sungguh-sungguh semuanya menjadi nyata dalam hidup kita sebagai orang percaya. Renungkanlah itu, pikirkanlah itu, dan lakonilah itu. Nah, oleh karena itulah iman dan perbuatan itu akan terus bertumbuh. Gimana caranya? Ketika kita belajar Alkitab, kita makin mengerti kebenaran dan iman ditumbuhkan oleh pendengaran akan firman. Nah, ini tumbuh, makin banyak tahu, makin banyak mengerti, makin banyak menyimpan. Makin akan diikuti dengan perbuatan, makin banyak berbuat, makin banyak berbuat, makin banyak berbuat. Makin kurenungkan firman Tuhan itu, makin kusadari kebenaran itu, dengan jujur harus kukatakan, makin gelisah batinku dengan apa yang kulakukan, karena menurutku masih kurang. Kadangkala terjadi kebingungan yang besar, kerinduan yang memuncak, tapi daya terasa seperti terbatas. Tak selalu kaki bebas untuk melangkah, banyak yang harus dikerjakan. Dan semua itu harusnya membuat saya sadar sebetul-betulnya, sedalam-dalamnya, sesadar-sadarnya, betapa kerinduan melayani Tuhan pun anugerah dan bisa melakukan itu belas kasihannya. Karena itu seharusnya kita hidup di situ. Karena tanpa pertolongannya kita pun tak bisa melakukannya. Tapi kalau sudah tak ada gairah melakukannya, bukankah itu kengerian, ancaman kematian yang sangat menakutkan? Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang kekasih, seringkali orang-orang Kristen kita ini ya mengkritik orang-orang lain yang hidupnya berbuat baik. Ya, mereka akan berbuat baik supaya selamat. Ya, mereka akan berbuat baik karena ini, karena itu. 1000 satu dalih kita buat. Kadang-kadang saya bingung dengan debat seperti ini. Ada hal yang sederhana. Katakanlah seperti yang kau katakan, mereka berbuat baik supaya selamatlah, supaya inilah, supaya itulah. Tapi kalau mereka yang bukan Kristen itu saja bisa berbuat baik, entah apapun alasan dan motifnya, bagaimana orang Kristen tidak berbuat baik? Padahal alasan dan motifnya sudah jelas. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita, maka seharusnya kita mengasihi sesama kita. Saya kagum pada Mother Teresa merumuskan itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Ketika digambarkan di Kalkuta, dia berhasil membangun rumah sakit yang memang disita-citakannya. Seorang pandita datang dan berobat dibawa mereka berobat di situ dalam ketidakberdayaan. Dikeluarkan aja satu kalimat tanya yang sangat luar biasa. Mengapa
engkau mengurusi aku, padahal kami membencimu dan ingin menghabisimu. Mother Teresa tersenyum, mengatakan kalimat yang luar biasa. Yesus mengasihiku dan Yesus perintahkan aku mengasihimu. Waduh, kalimat itu sangat sederhana, tapi kalimat itu begitu kuatnya. Saudaraku, tersentak memikirkannya. Batin kita bergumul. Kata-kata yang begitu sederhana, tapi perbuatan yang begitu kuat. Bandingkan dengan orang yang kemudian berteriak dan berkhotbah begitu luar biasa, berkhotbah begitu hebat, tapi kumpulkan segala sesuatunya untuk diri sendiri dan tidak berbuat. Camkan itu. Yuk kita tanya diri kita, karena jangan habiskan juga waktu. Lihat kiri, lihat kanan, teriak sana, teriak sini, tunding sana, tunding situ. Kita tanya diri kita sendiri. Sejauh mana kita melakoni keimanan kita? Jangan-jangan kita orang beriman yang amat sangat luar biasa cengeng dan rusaknya. Karenanya beriman dan mau beriman untuk dapat apa yang saya mau. Itu aja otak kita diimanin. Karena itu yang dicekokin pada kita. No. Orang beriman berbuat. Bukan teriak-teriak mau dapat apa. Karena orang beriman akan dipelihara Tuhan. Tuhan tidak akan lalai memeliharanya. Tuhan tidak akan lalai mencukupkannya. Itu sebab orang-orang yang tidak beriman diingatkan. Hei kau, kenapa kau khawatir? Kenapa kau tidak percaya pada Allah? Burung pipit saja yang di udara itu bebas, tidak ada yang ngurus, tidak ada rumahnya, terpelihara. Bunga bakung di lembah yang terbilang bunga liar itu tumbuh sangat indahnya, lebih dari keindahan seorang Salomo. Masakan engkau orang beriman tidak dipeliharanya? Kalau betul beriman, tapi kalau enggak memang itu problemnya. Karena itu memeriksa diri, sekali lagi memeriksa diri menjadi amat sangat penting. Menggumuli hari-hari, tiap langkah-langkah yang kita lakoni menjadi pergumulan serius. Ingat, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu tak bernilai dan tidak ada dayanya. Iman dengan perbuatan itulah Kristiani. Pertanyaannya, berimankah saudara? Kalau iya, mana perbuatanmu? Pertanyaannya, mana KTP-mu? Apa itu Pak? KTP imanmu? Apa itu? Perbuatanmu. Akhirnya, kalau orang melihatmu, tahukah dia engkau Kristen? Bukan karena kalung salib yang kau pakaikan atau Alkitab yang kau pegang, tapi karena perbuatanmu. Dan akhirnya, kalau sampai orang lain yang tidak Kristen lebih baik daripada kita, bagaimana kita bisa mengatakan kita seorang Kristen yang baik? Saya suka Yesus menghardik dan mengingatkan para muridnya, hati-hati, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang Farisi itu, engkau tidak masuk surga. Begitulah kalau hidup perbuatan kita tidak lebih baik dari orang-orang yang bukan Kristen. Bagaimana engkau menepuk dada dan berkata berhak masuk surga? Bukan perbuatanmu yang membawa ke surga, imanmu. Tapi iman melahirkan perbuatan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Sadar ingatkan, supaya iman kami terus tampak nyata, terlihat, terasa, terukur, teruji dalam perbuatan yang utuh. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai di sini pertemuan Dimensi Iman Kristiani. Terus doakan, dukung pelayanan kita. Sampai bertemu kembali. Shalom.